Halo, selamat datang dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah salah satu aspek penting dalam mencari peluang karir yang diinginkan. Video ini bertujuan untuk membimbing kita dalam memahami kebahasaan yang harus diikuti dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Selamat belajar dan semoga teman-teman berhasil dalam karir yang teman-teman impikan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan adalah aturan kebahasaan. Aturan ini mengikat karena surat lamaran pekerjaan termasuk jenis surat semi resmi dengan ciri menggunakan bahasa baku atau formal. Berikut penjelasannya. Tempat dan tanggal penulisan surat. Tempat dan tanggal penulisan surat ditempatkan di pojok kanan atas, sedangkan nama tempat penulisan adalah tempat pemerintahan tertinggi pelamar berupa kabupaten ataupun kota. Adapun nama bulan ditulis menggunakan huruf awal kapital. Kemudian tanda baca koma ditulis tanpa spasi yang digunakan untuk memisahkan tempat penulisan surat dan tanggal. Setelah penulisan tanda baca koma, diberikan jarak 1 spasi untuk memulai menuliskan tanggal. Dan hal yang harus diperhatikan yaitu tempat dan tanggal penulisan surat tidak diakhiri tanda baca titik karena bukan suatu kalimat. Kata perihal atau hal dan lampiran tidak boleh disingkat. Kemudian, angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Selain itu, isi perihal atau hal ditulis menggunakan huruf awal kapital pada masing-masing unsurnya karena berupa judul. Sedangkan penyebutan isi lampiran tidak diawali huruf kapital pada masing-masing unsurnya karena bukan judul. Dan tidak menggunakan tanda baca titik di akhir isi perihal dan lampiran. Alamat surat. Alamat surat tidak menggunakan kata kepada. Kemudian alamat tidak disarankan lebih dari 3 baris. Untuk jabatan tidak boleh menggunakan kata depan bapak atau ibu. Penulisan alamat ditulis secara terperinci dan berurutan khusus umum. Untuk kata jalan pada alamat juga tidak boleh disingkat menjadi JLN titik. Penulisan alamat dimulai dari RT RW, dukuh, gang, desa, kota atau kabupaten menggunakan huruf kapital karena diikuti nama tempat. Sedangkan nama kota atau kabupaten ditulis tersendiri pada baris terakhir atau ketiga dan tidak menggunakan tanda baca titik di masing-masing akhir barisnya. Salam pembuka. Kata salam diawali menggunakan huruf kapital dengan hormat. Kemudian setelah kata dengan hormat diikuti tanda baca koma tanpa menggunakan spasi. Alenia pembuka. Alenia pembuka menggunakan kalimat yang informatif, yaitu dengan menggunakan sumber informasi lowongan pekerjaan bila berasal dari iklan, pengumuman, atau referensi seseorang. Penulisan sumber informasi yang berasal dari iklan lowongan pekerjaan yang dimuat oleh surat kabar maka harus mencantumkan nama surat kabar, tanggal, dan tahun terbitnya. Nama surat kabar harus ditulis menggunakan huruf kapital pada masing-masing unsurnya karena sebuah perusahaan. Dan jangan lupa untuk mencantumkan jabatan atau lowongan yang diminati. Alenia isi. Alenia isi terbagi menjadi 3 hal, yaitu identitas, maksud atau tujuan, dan informasi lampiran. A. Identitas. Pada bagian identitas berisi informasi yang ditulis berurutan, yaitu nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, telepon atau email, dan dapat ditambahkan keterangan lainnya sesuai dengan keperluan. Perlu dicermati bahwa pada bagian isi identitas, nama, tempat, tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, telepon atau email, dan lain-lain, ditulis menggunakan huruf kecil. Sedangkan pendidikan terakhir pelamar tidak perlu menuliskan nama instansinya, cukup jurusan saja. B. Maksud dan tujuan. Penulisan bagian ini dapat ditulis berurutan setelah penulisan sumber informasi lowongan pekerjaan,
tertulis terpisah setelah identitas singkatan pelamar atau ditulis secara bersamaan. C. Informasi lampiran. Lampiran yang ditulis sesuai dengan berkas-berkas yang dipersyaratkan oleh pihak instansi atau perusahaan. Kemudian, penulisan nama lampiran menggunakan huruf awalan kecil jika bukan berupa singkatan atau judul. Selain itu, penulisan di setiap rincian menggunakan tanda baca titik koma dan pada rincian terakhir menggunakan tanda baca titik. Alinea penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi bagian penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar kepada instansi atau perusahaan yang dituju. Tidak boleh menggunakan kata miliknya sebagai acuan nama. Gunakan tanda baca koma sebagai jeda sehingga tidak salah dalam memberi makna. Selanjutnya, akhiri penutup dengan ucapan terima kasih. Salam penutup. Salam penutup menggunakan salam umum, yaitu hormat saya. Penulisan salam penutup ditulis menjorok ke kanan, menggunakan tanda baca koma tanpa spasi setelah salam penutup. Tanda tangan dan nama jelas pelamar. Tanda tangan dan nama terang ditulis mengikuti posisi salam penutup, yaitu menjorok ke kanan. Penulisan nama menggunakan huruf kapital pada awal masing-masing unsur nama atau sesuai dengan penulisan pada ejaan yang disempurnakan jika terdapat gelar. Demikianlah pembelajaran mengenai aturan ketatabahasaan surat lamaran pekerjaan. Penting untuk diingat bahwa surat lamaran pekerjaan adalah cerminan dari diri kita, mencerminkan minat, kualifikasi, dan komitmen terhadap posisi yang kita lamar. Melalui pengetahuan kaidah kebahasaan yang tepat, kita sekarang memiliki landasan yang kuat untuk merancang surat lamaran yang baik, benar, dan efektif. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat belajar.